Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinani Suardi dari kelas TI 3D. Di sini saya akan menjelaskan praktikum-praktikum yang ada di JavaScript 4. Yang pertama, praktikum untuk membuat switch di dalam playernya. Jadi pada praktikum pertama ini membutuhkan beberapa komponen, yaitu main kameranya. Untuk main kamera ini berikan sebagai background dari si alpaka-nya itu sendiri. Kemudian ada gambar alpaka di game object, yang mana gambar alpaka ini diatur scale-nya menjadi 2, X-nya 2, Y 2, dan Z-nya 2. Kemudian di sini juga harus memasukkan script alpaka, yang mana script ini untuk switch gambar alpaka, yang mana pada facing right ini bernilai true. Jika di switch ke arah kanan maka dia nilainya true. Begitu juga ada void update, yang mana jika diarahkan ke kiri dia false, dan diarahkan ke kanan right arrow dia true. Dan kemudian ada void flip ini untuk mengatur scale-nya dari si alpaka. Setelah itu saya akan demokan gamenya. Ini jika ditekan arah kanan dia maka akan kepalanya akan switch ke kanan. Begitu juga dengan arah ke kiri, kepalanya akan switch ke kiri. Jadi dia hanya switch saja. Untuk yang praktikum pertama sekian dari saya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi ke praktikum kedua. Pada praktikum kedua ini untuk membuat animasi bagian tubuh karakter bisa bergerak. Di sini membutuhkan beberapa komponen, yang mana ada karakter 2D. Di dalam karakter 2D ini ada beberapa komponen juga, meliputi head, left eye, left foot, left hand, right eye, dan lain sebagainya. Untuk yang sebelum ke potato-nya, di sini harus mengubah size dari kameranya menjadi 10. Pada main kamera di sini sudah saya rubah size-nya menjadi 10 atau lebih besar dari yang sebelumnya. Lalu di langkah selanjutnya kita memerlukan script, yang mana script player control di sini untuk mengontrol potato-nya itu. Di sini ada deklarasinya sebagai facing right, dia bisa ke arah kanan, dia bisa jump, dan di sini juga diatur move pergeraknya si potato-nya. Kemudian ada maksimal speed-nya, ada jump force-nya. Untuk grounded ini adalah di bagian wall block ini. Wall block ini di setting sebagai ground, yang mana ground ini sebagai tumpuan si potato-nya agar tidak jatuh ke bawah atau tidak jatuh ke dalam wall block-nya.
Di sini juga pada scriptnya ada void awake. Untuk void awake ini untuk mengecek groundnya, apakah dia sedang berada di tumpuan groundnya atau tidak. Di sini juga ada void update-nya, void fixed update yang di declare ini untuk horizontal, untuk menginputkan dari mengambil get axis-nya. Kemudian ada speed, dan di sini juga di declare scale-nya untuk potato-nya dan wall block-nya. Langsung saja ke arah demo project-nya. Jika ditekan spasi, maka topi akan menjauh dari kepala si potato-nya. Dia juga bisa ke arah kanan. Wow. Nah, gitu. Sekian praktikum kedua dari saya. Saya akan lanjut ke praktikum yang ketiga. Pada praktikum ketiga, di sini membuat 3 frame animation clip sehingga animasi bisa bergerak secara terus-menerus. Pada praktikum sebelumnya, di sini saya menambahkan komponen platform woodblock, yang mana woodblock ini posisinya X menjadi min 4, Y-nya min 5, dan Z-nya 0. Kemudian di sini ditambahkan beberapa komponen juga, yang mana ada box collider 2D, kemudian ada animatornya. Ini ada controller untuk mengontrol platform woodnya. Kemudian di sini membutuhkan skill animation untuk mengatur di sini, untuk mengatur pada curve-nya, dan memerlukan 3 keyframe, yang mana di sini untuk merubah bloknya biar bisa naik turun. Pada position X nya menjadi min 4, position Y nya min 5. Nah, pada animatornya sendiri, entry ini disambungkan kepada platform wood moving up and down, dan jika didemokan, jadinya wood block ini akan terus menerus bergerak ke atas ke bawah, dan si potatonya ini juga bisa melewati si platform woodnya. Kita ulang lagi demonya. Jika potatonya berada di atas
yang naik turunnya itu potatonya akan tetap stay di atasnya. Untuk yang praktikum ketiga, sekian dari saya akan lanjut ke praktikum yang 4. Praktikum keempat di sini membuat animasi yang dari satu state ke state yang lainnya. Pada praktikum ini melanjutkan dari praktikum yang sebelumnya, kemudian menambahkan objek yang bernama water block container yang isinya water block ini. Kemudian water block itu diposisikan menjadinya 2,5, x-nya 2,5, y-nya 4, min 4, dan z-nya 0. Seperti ini. Kemudian di sini mengambil gambar dari sprite, kemudian dimasukkan ke game object water block container dengan posisi x, y, z-nya 0. Kemudian langkah selanjutnya menambahkan box collider 2D di dalam water block. Nah, di sini ditambahkan box collider. Pada water block ini juga mengatur atau memberikan animasi klipnya dengan posisi y-nya min 5, x-z-nya 0. Dan pada ke keyframe 2 yang terletak pada timeline 1, di sini untuk membuat animasi water block ke atas, kemudian membuat klip yang kedua yaitu water down. Nah, di sini ini klip yang kedua. Yang klip ke-1 di sini diposisikan x, y, z-nya 0. Seperti yang dicontohkan, x, y, z-nya 0. Untuk yang water down-nya y-nya min 5. Dan pada animator panel di sini mulainya pada entry-nya, kemudian dihubungkan ke water up, dan water up ini dihubungkan lagi ke water down-nya. Jadi nanti bisa airnya blok itu dilewati oleh potatonya, maka bloknya akan jatuh ke bawah. Dan di sini untuk men-setting triggernya,
Di sini triggernya dicentang dan Y-nya menjadi 1. Dan untuk waterbox di sini membutuhkan script, dimana scriptnya ini memanggil animator dari animator controller. Kemudian di start dari yang animator controller, yang mana mengupgrade komponen dari animator. Dari yang trigger ini, dia memanggil si playernya atau si potato-nya. Kemudian kondisinya dipanggil menjadi fall atau jatuh. Langkah yang ke-17 di sini menduplikat waterbox container sebanyak 6 kali dan posisinya X dirubah. Setiap kontainer X nya pertama menjadi 1 dan seterusnya. Saya demokan gamenya. Di sini potatonya bisa jam. Kalau dia lewat ke waternya akan jatuh ke bawah. Kita coba lewat ke waterblocknya. Nah, di sini waterblocknya akan jatuh ke bawah, dan ini tidak jatuh karena tidak dilewati oleh potatonya. Sekian untuk praktikum yang keempat. Saya lanjutkan lagi ke praktikum yang terakhir, yaitu praktikum kelima. Praktikum yang terakhir untuk membuat animasi klip dari sprite sheet sequence. Di sini murni hanya mengedit di animasinya saja. Yang pertama, memasukkan gambarnya. Saya ambil si orang berjalan atau lari ini. Saya klik 2 kali, kemudian akan muncul inspektornya. Pada sprite modenya di sini dirubah menjadi multiple, kemudian klik sprite editor untuk memotong bagian-bagian yang akan diinginkan. Klik slice. Di sini bisa diatur sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan gambar yang akan dipotong. Setelah itu masuk ke dalam animation clipnya. Di sini saya akan memasukkan beberapa gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya masukkan secondnya sesuai yang saya inginkan atau sesuai dengan gerak si orangnya.
sudah selesai. Jadi di sini hanya mengotak-atik yang ada di animation clipnya. Jika didemokan, hasilnya akan seperti ini. Ada orang yang berjalan atau berlari sesuai dengan gambar yang diambil tadi. Sekian penjelasan praktikum yang ada di jobsheet 4. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.